Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kelompok 4. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat krusial di dalam sejarah Indonesia, yaitu tentang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, bersama saya sudah hadir dua narasumber saya yang akan menemani pembahasan kali ini. Yang pertama ada Ajril Apandi. Halo guys. Yang kedua ada Jenal Arif. Halo guys. Oke, jadi kita akan membahas BPUPKI bersama mereka berdua ke depannya. Tapi sebelum ke pembahasan, kita tanya-tanya dulu dua narasumber kita. Oke, untuk Jenal ataupun Ajril ya. Ajril panggilannya biasanya apa? Uje. Oh, Ajril ternyata sering dipanggil Uje ya sama teman-temannya. Oke. Kita panggilnya Uje aja ya berarti. Oke. Kalau Jenal? Jalul. Oh, Jalul. Oke. Tapi kayak aneh gitu ya. Ya udah Jenal aja gitu. Ya. Nice. Situasi di Pelabuhan Ratu atau keadaan cuacanya gitu di Pelabuhan Ratu kali ini kayak gimana sih? Panas sih. Panas banget ya. Cocoknya Bener-bener panas. minum kelapa sih. Minum kelapa, Iya. tapi aduh mohon maaf ini di podcast nggak nyediain minum kelapa karena Ya, nggak apa-apa. kita terbatas waktu ya. Iya, oke. Dan hari ini juga kita sedang merayakan Hari Guru ya tentunya. Ya, Oke, kita ucapin selamat Hari Guru dulu kepada guru-guru kita. Halo, Guru. Halo, selamat Hari Guru Bapak dan Ibu Guru. Guru, selamat hari guru. Oke, lanjut ya ke pembahasan selanjutnya tentang BPUPKI. Nah, oke, kita langsung ke topik yang pertama saja ya. Saya akan membacakan terlebih dahulu pertanyaannya. BPUPKI ini dibentuk pada 1 Maret 1945 oleh Jepang sebagai bagian dari upaya untuk mereka mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Namun, sebelum kita membahas lebih jauh, saya ingin tanya kepada Ajril aja deh. Kepada Ajril terlebih dahulu ya. Apa sih sebenarnya latar belakang terbentuknya BPUPKI ini? Bisa dijawab? Oke, saya akan jawab pertanyaan dari Deis. Nah, jadi latar belakang pembentukan BPUPKI ini berkaitan dengan situasi geopolitik pada masa Perang Dunia Kedua pada tahun 1942. Nah, Jepang menguasai Indonesia setelah mengalahkan Belanda. Seiring berjalannya waktu, Jepang membutuhkan dukungan dari Indonesia. Nah, sehingga mereka mulai mengubah sikap dan memberi janji kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, salah satunya adalah dengan membentuk BPUPKI ini yang diharapkan Yang diharapkan dapat membantu dan menyusun dasar negara Indonesia merdeka. Nah, jadi gitu latar belakang dari pembentukan BPUPKI ini. Wah, menarik sekali ternyata ya latar belakang pembentukan BPUPKI ini. Jadi meskipun Jepang berjanji ya untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, namun Jepang juga memanfaatkan BPUPKI ini untuk kepentingan mereka pribadi ya. Ya. Lalu selanjutnya untuk Jenal ya, ini pertanyaan untuk Jenal. Apa sih maksud dan tujuan atau tugas dan tanggung jawab BPUPKI ini? Bisa dijelaskan? Nah, betul, BPUPKI dibentuk untuk membantu menyusun berbagai hal yang berkaitan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Tugas utama BPUPKI adalah menyelidiki dan merancang undang-undang dasar atau konstitusi negara Indonesia serta menyiapkan berbagai hal terkait organisasi negara. BPUPKI beranggotakan 69 orang yang terdiri dari berbagai kalangan, baik tokoh politik, ulama, hingga tokoh pendidikan yang mayoritas berasal dari Indonesia sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu. Wah, ternyata banyak juga ya tujuan BPUPKI ini dan Ya. tugas-tugasnya. Tapi tentu tokoh-tokoh seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta juga terlibat di dalamnya kan? Ya, Jawab. Nah, iya betul sekali, Deis. Bahkan Soekarno dan Hatta menjadi salah satu penggerak utama dalam BPUPKI ini. Mereka aktif mendiskusikan ide-ide untuk membentuk dasar negara Indonesia. Soekarno juga dikenal dengan pidato-pidatonya yang sangat menginspirasikan. Salah satunya adalah saat ia menyampaikan gagasan tentang tentang dasar negara yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta. Nah, jadi seperti itu, Deis.
Wah, ternyata hebat juga ya. Tapi saya ingin menyentuh sedikit tentang Piagam Jakarta. Kan tadi sudah disebutkan Soekarno memberikan gagasan yang dinamakan Piagam Jakarta ya. Nah, saya ingin bertanya kepada Jenal sekarang. Apa sih Piagam Jakarta itu dan apa peranannya dalam pembentukan BPUPKI ini? Bisa dijawab? Bisa. Jadi, Piagam Jakarta atau yang juga dikenal dengan Jakarta Charter adalah sebuah dokumen yang berisi rumusan dasar negara Indonesia. Piagam Jakarta ini disusun oleh panitia kecil yang dibentuk oleh BPUPKI. Salah satu poin utama dari Piagam Jakarta adalah adanya ketentuan mengenai ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang sempat menjadi kontroversi di kalangan anggota BPUPKI. Nah, jadi seperti itu. Oh, jadi seperti itu. Jadi ada perdebatan mengenai dasar negara ini. Terus, apakah Piagam Jakarta ini diterima? Nah, iya, meskipun ada perdebatan, terutama mengenai isi pasal yang berkaitan dengan agama, hasil akhir adalah bahwa Piagam Jakarta ini sedikit dimodifikasi. Salah satunya adalah pasal yang menyebutkan kewajiban dan menjalankan syariat Islam dihapuskan dan diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Ini menjadi bagian dari dasar Undang-Undang 1945 yang akhirnya disahkan pada 18 Agustus 1945 setelah Indonesia merdeka. Nah, kurang lebih seperti itulah. Jadi BPUPKI berhasil merumuskan dasar negara yang sangat penting ini. Lalu menurut Jenal, bagaimana pembentukan BPUPKI ini menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia? Oke, BPUPKI memang tidak hanya menyusun undang-undang dasar, tetapi juga turut mempersiapkan langkah-langkah selanjutnya untuk proklamasi kemerdekaan. Setelah BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945, dibentuklah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta. PPKI inilah yang akhirnya menyatakan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Jadi, meskipun BPUPKI tidak secara langsung memproklamasikan kemerdekaan, peranannya dalam merumuskan dasar negara dan menyiapkan segala sesuatu sangat besar. Ternyata memang peran BPUPKI ini sangat strategis dalam sejarah Indonesia ya. Sebagai penutup, Ajril bisa jelaskan apa pelajaran ataupun apa yang bisa kita ambil dari sejarah BPUPKI ini bagi generasi muda kita saat ini? Oke, saya akan jawab, Deis. Nah, saya rasa pesan utamanya adalah pentingnya kerjasama dan diskusi dalam merumuskan hal-hal yang fundamental bagi bangsa. BPUPKI ini adalah contoh bagaimana pemikiran dari tokoh-tokoh yang berbeda dapat disatukan untuk merancang masa depan negara. Nah, generasi muda bisa belajar banyak tentang pentingnya dialog dan kompromi dalam menghadapi tantangan bersama. Nah, jadi seperti itulah, Deis. Wah, luar biasa sekali ternyata. Oke, terima kasih Ajril, terima kasih Jenal sudah menemani tentang obrolan BPUPKI ini, dan alhamdulillah banyak wawasan yang menarik tentang BPUPKI ini. Namun, mohon maaf, kita tersiksa di kelas ini, sangat panas sekali ya teman-teman. Oke, mohon maaf sekali lagi kita tidak menyediakan air. Gimana kesannya? Pokoknya gak apa-apa lah, kita tersiksa di kelas ini. Yang penting ada job. Oke. Itu di belakang layar ya teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi obrolan kita tentang BPUPKI. Semoga para penonton kita dapat memahami apa yang kita sampaikan, dan semoga itu menjadi ilmu baru buat kita. Amin. Dan semoga kita bisa lebih menghargai ide-ide pendiri bangsa, dan semoga juga kita menjadi pemuda yang hebat di masa depan, pemuda yang sukses untuk mewujudkan cita-cita membahagiakan orang tua, agama, nusa dan bangsa. Amin.
Terima kasih teman-teman sudah menonton. Saya Deis Erlangga. Saya Ajril Pandi. Saya dari Jalil. Jalil. Kok Jalil? Baiknya Saya Lena. Oke. Dan kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kami juga masih belajar. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Apunten kesadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.